Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, elektabilitas Prabowo yang mumpuni membuat sejumlah parpol datang menghampiri. Setelah dukungan PBB dideklarasi, dukungan PSI juga mulai dijajaki. Namun dapatkah Prabowo merawat dukungan? Rekam jejak Prabowo dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menunjukkan hasrat PKB tak kunjung direalisasikan. Supaya saya mampu menjalankan harapan-harapan itu, sehingga saya tidak akan mengecewakan pertimbangan-pertimbangan dan harapan-harapan tersebut. Tidak akan mengecewakan pendukungnya. Itulah harapan Prabowo saat menghadiri deklarasi dukungan pencapresan oleh Partai Bulan Bintang akhir pekan lalu. Yang jadi pertanyaan, apakah harapan itu jadi kenyataan? 11 bulan lalu, Partai Gerindra dan PKB mengikat janji koalisi. Tujuannya agar Prabowo lolos presidensial threshold dalam Pilpres 2024. Walau tidak tegas, tersurat, publik memahami secara tersirat. PKB berhasrat agar foto dan nama ketua umumnya ikut tercetak di surat suara. Namun Prabowo tak kunjung membuat keputusan, sehingga membuat sebagian elit PKB tidak nyaman. Padahal Muktamar PKB tahun 2019 di Bali memberi mandat agar Muhaimin Iskandar masuk bursa Pilpres 2024. Banyak jajaran syuro, para kiai, para pengasuh pondok pesantren yang minta cepat-cepat. Jajaran Tanfi juga sama. Nah, ada juga yang inginnya santai-santai aja sambil lihat, ngintip capres, cawapres yang dideklarasikan oleh poros yang lain gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Imin adalah representasi dari apa yang sedang terjadi di dalam internal PKB. Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya yang digalang PKB dan Gerindra diisukan tengah bersimpang jalan. Proposal duit tunggal, yaitu Prabowo sebagai capres, didampingi Caimin sebagai cawapres, terancam gagal. Prabowo belakangan tampak makin akrab dengan Erick Thohir, sementara Caimin tengah dijajagi PDIP sebagai kandidat cawapres untuk Ganjar. Untungnya, walau sempat terlihat gelisah, Caimin masih cukup tabah. Oh enggak, kita solid. Kita masih solid dan masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo belum mengumumkan cawapres. Ya sabar, nanti akan ada waktunya karena biasa dengan konstelasi yang ada saling menunggu. Sejak awal tahun ini, elektabilitas Prabowo terus bersinar. Hasil survei LSI Deni JA misalnya menunjukkan elektabilitas Prabowo naik konsisten. 38,5% pada Januari, 44,5% pada Mei, 50,4% pada Juni, dan 52% pada Juli. Simulasi Pilpres LSN dengan 3 capres juga menunjukkan elektabilitas Prabowo di puncak dengan 40,5%. Disusul Ganjar Pranowo dengan 30,8% dan Anies dengan 22,4%. Survei elektabilitas 3 baca pres Indikator Politik Indonesia juga menempatkan Prabowo di posisi teratas dengan 36,8%, sementara Ganjar mendapat 35,7% dan Anies mendapat 21,5%. Elektabilitas Prabowo yang mumpuni membuat sejumlah parpol datang menghampiri. Yang terbaru, Partai Bulan Bintang mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden akhir pekan lalu. Partai Solidaritas Indonesia juga memberi sinyal dukungan. PSI sebelumnya mendeklarasikan dukungan pencapresan Ganjar Pranowo, namun belakangan PSI menyatakan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Dan sesuai gestur Joko Widodo, PSI pun mulai main mata dengan Prabowo. Saat menyambangi DPP PSI pekan ini, Prabowo menyebut PSI dan Gerindra memiliki cita-cita yang sama. Saya menyampaikan pandangan-pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan.
Partai Golkar juga tampaknya bersiap untuk merapat ke Partai Gerindra. Kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kami selalu mendorong penuh agar Pak Erlangga tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dan satu bersama Pak Jokowi, juga termasuk menghadapi agenda Pilpres. Namun DPP Partai Golkar menyebut dukungan para ketua DPD Partai Golkar kepada Prabowo adalah pendapat pribadi, bukan sikap institusi. Erlangga sendiri menyatakan tim DPP masih bekerja merumuskan potensi kerjasama. DPD 1 katanya mengusulkan supaya merapat ke Pak Prabowo, gimana tanggapan dari DPP, Pak? Ya tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada, tapi tentu harus ada tim yang sedang bekerja. Walau Prabowo mulai kelimpahan dukungan, kehadiran PKB masih tetap dibutuhkan. Bersama PKB, Prabowo dapat memastikan lolos ambang batas pencapresan. Ditambah lagi, mesin politik PKB dapat menambal kelemahan elektoral Partai Gerindra. Karena itu, Partai Gerindra tetap menyebut Caimin sebagai kandidat cawapres terkuat Prabowo. Namun Gerindra tampaknya juga tidak keberatan bila tiket cawapres yang dikantongi Caimin akhirnya dialihkan. Yang menentukan siapakah cawapres Pak Prabowo ya Gus Muhaimin. Apakah beliau sendiri yang akan menggunakan tiket yang beliau pegang, golden tiketnya, atau beliau mau serahkan ke orang lain, itu tergantung Gus Muhaimin. Yang pasti Gerindra tidak akan mau kehilangan PKB dan Gus Muhaimin.